Yo, para wibu nolep, selamat datang di segmen Bocah Shonen. Segmen yang ngebahas karakter-karakter cowok. Nah, di segmen bocah kali ini gitu ya, gue mau bahas 5 manusia terkuat di High School DxD. Tadinya gue mau masukin video ini ke segmen mereka siapa, tapi ya karena karakternya cowok semua, jadi gue masukin di segmen bocah shonen aja. Nah, buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah, daripada gue banyak bacot ya cuy, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Salah satu manusia terkuat yang udah muncul di seri High School DxD dan udah muncul di animenya adalah Arthur Pendragon. Arthur emang kelihatan biasa ya gitu di animenya, ya nggak OP-OP banget gitu ya kelihatan ya. Tapi asal lu tahu aja, sebagai pemegang nama Pendragon, udah pasti Arthur sangatlah OP. Adanya aja disebut sebagai penyihir paling berbakat. Gimana Arthur yang mewarisi harta King Arthur. Dan sebagai pemilik nama Pendragon, Arthur merupakan salah satu bangsawan Eropa yang akan mewarisi seluruh harta Pendragon. Yang pada awalnya karena Arthur sekarang menjadi orang buangan setelah dia pacaran sama maidnya sendiri atau sama pelayannya sendiri. Dan itu buat para bangsawan ya, apalagi bangsawan Eropa yang memegang erat adat istiadat mereka yang dari nenek moyang mereka, pacaran sama maid sendiri itu adalah suatu larangan. Dan karena itu Arthur diusir dari House of the Pendragon. Tapi sebelum Arthur pergi meninggalkan House of Pendragon, dia membawa Holy King Sword milik King Arthur bersama dengannya. Sebagai pemilik nama Pendragon, tempat di mana orang-orang berbakat lahir, Arthur pun juga sama. Dia memiliki segudang bakat yang ada di dalam dirinya. Dia sejak lahir udah punya bakat alami untuk menggunakan pedang suci, yang bahkan saat kelahirannya, pedang suci yang dimiliki keluarga Pendragon itu bereaksi. Arthur dari lahir bukan cuma memiliki bakat dalam menggunakan Holy Sword, tapi juga terlahir dengan bakat alami sebagai Master Swordsman. Kekuatan Arthur berasal dari keterampilan pedangnya yang udah diakui sebagai Master Swordsman terkuat saat ini. Kekuatan tempur Arthur dikatakan setara sama Ultimate Class Devil. Karena waktu penyerangan tim Valley di Istana Hades, Arthur dengan entengnya ngebunuh banyak Grim Reaper termasuk Grim Reaper kelas Ultimate. Dan tidak hanya itu, dalam High School DxD Scene Volume 4, Arthur berhasil ngebunuh Evil God menggunakan Caliburn. Kayak yang gue bilang tadi, Arthur terlahir dengan segudang bakat karena dia juga berbakat dalam menggunakan sihir. Emang gak sebakat Levi, adanya sendiri, tapi itu udah lebih dari cukup mengingat Arthur memiliki bakat lainnya. Arthur juga memiliki kecepatan abnormal, bahkan kalau dijajarin sama Kiba yang juga memiliki kecepatan abnormal, Arthur masih 10 kali lebih cepat dari Kiba. Sebagai Master Swordsman, udah pasti Arthur didukung dengan Caliburn, pedang Holy Sword terkuat yang bahkan melebihi Durandal dan Excalibur asli. Manusia terkuat selanjutnya di seri DxD adalah Cao Cao. Cao Cao merupakan keturunan dari hero Cao Cao yang terlahir di zaman dinasti. Gak ada yang tahu nama asli Cao Cao karena dia merubah namanya setelah dia tahu kalau dia itu keturunan hero Cao Cao. Masa lalu Cao Cao bisa gue bilang cukup kelam ya, karena tidak hanya terlahir di keluarga miskin, dia juga dijual sama orang tuanya sendiri. Terus pas udah bisa pulang ke rumah, kedua orang tuanya malah dibunuh sama makhluk supernatural. Penderitaan Cao Cao nggak sampai di situ, bahkan setelah itu dia masih dikejar-kejar sama berbagai pihak karena dia merupakan keturunan hero Cao Cao. Sampai dia mengasingkan dirinya sendiri di tempat yang tidak ada satupun orang dan melatih bakatnya sampai jadi kayak sekarang. Cao Cao sebagai keturunan dari hero pasti dianugerahi sama kemampuan fisik yang kelewat abnormal. Kecepatan yang dia miliki mungkin setara sama Arthur, padahal kecepatan bukanlah keunggulannya Cao Cao. Durability Cao Cao bisa gue bilang juga sama nggak ngotaknya gitu ya. Bisa nahan pukulan Cyrock secara langsung di mode Breakdown the Beast, walaupun dia juga sedikit terlempar ke belakang. Tapi kalau misalnya itu orang lain, contohnya kayak Issei, nerima pukulan langsung Cyrock tanpa dihalangi armor security atau apapun itulah yang menghalanginya, jadi langsung kena tubuhnya, kemungkinan besar si Issei bakalan pingsan. Tapi bukan dua hal itu yang mengerikan dari kemampuan fisik Cao Cao, melainkan kekuatan tempurnya yang sangat-sangat mengerikan. Karena Cao Cao bisa ngalahin Valley dan Azazel di mode balance breaker mereka seorang diri.
Serta Chow Chow salah satu dari 2 orang yang bisa ngelawan Valley di mode Juggernaut Drive kekuatan penuh. Dan itu dia juga cuma modal balance breaker doang dan keluar sebagai pemenangnya. Kemampuan tempur Chow Chow didukung dengan dirinya sendiri yang merupakan petarung tipe teknik yang melatih setiap tekniknya sampai ke batas maksimal. Tidak ada satupun teknik Chow Chow yang bisa dianggap remeh. Kena serangan Chow Chow secara langsung aja itu jangan harap ya nggak mengalami luka serius. Kemampuan tekniknya juga didukung dengan kejeniusan yang melampaui Sona, Sir Z, dan Cereval terutama dalam hal teknik. Dia bisa mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan teknik lawannya dalam sekali lihat tanpa terkecuali. Bahkan Chow Chow waktu pertama kali lawan Issei, dia bisa tahu kelebihan dan kekurangan dari mode illegal Issei dalam sekali lihat. Chow Chow juga memiliki panca indera yang sangat gak normal karena dia melatih dirinya sampai ke batas maksimal seorang manusia. Dan Sona mengatakan kemampuan berpikir Chow Chow ditambah panca inderanya, Chow Chow jadi bisa memikirkan 10 rencana counter attack secara bersamaan untuk menyerang balik lawannya. Selain itu, Chow Chow juga memiliki keahlian sebagai Master Spearman. Bahkan kemampuan bertombak Chow Chow jauh ada di atas Azazel yang sama-sama pengguna tombak. Dengan segudang bakat yang abnormal kayak gitu aja, Chow Chow masih didukung dengan True Longinus. Longinus terkuat yang pernah ada. Longinusnya mampu membunuh High Class Devil sampai Ultimate Class Devil dalam satu kali tusukan. Karena kekuatan cahaya True Longinus yang sudah melebihi para Seraph. Bahkan dikatakan kekuatan suci True Longinus itu mengandung 20% kekuatan suci Tuhan DXD. Kemampuan balance breaker True Longinus membuat Chow Chow dikelilingi sama 7 bola, mirip kayak Naruto gitulah. Tapi sedikit berbeda karena setiap bolanya punya kekuatannya sendiri. Bola pertama bisa ngebuat apapun melayang yang disentuhnya. Bola kedua menyegel kemampuan wanita yang disentuhnya. Bola ketiga bisa mengarahkan serangan apapun ke lokasi lain. Bola keempat bisa menteleportasi siapapun yang dipilih Chow Chow ke tempat yang dia inginkan. Bola kelima dapat menghancurkan segala macam senjata. Bola keenam bisa membuat prajurit armor. Dan bola ketujuh memiliki kekuatan penghancur sekelas Dewa Siwa. Tapi sayangnya butuh persyaratan tertentu untuk bisa memakai bola ketujuh. Ya kalau nggak ada syaratnya, Issei udah mati tuh di invasi Hero Faction tuh. Dasar plot armor ngeselin anjing. Terakhir, True Longinus memiliki skill True Idea. Skill yang bisa menyebabkan keajaiban tergantung dari penggunanya. Salah satu manusia terkuat selanjutnya adalah Tobio Ikuse. Tobio adalah ketua tim Slash Dog dan orang yang saat ini dikatakan sebagai manusia yang setara dewa. Tobio pertama kali muncul bukan di seri High School DxD, melainkan di seri Slash Dog yang dibuat Ishibumi Sensei di tahun 2006. 2 tahun lebih dulu sebelum seri High School DxD dibuat. Tobio merupakan keturunan klan Himejima yang tidak diketahui banyak orang sebelum dia bertemu Suzaku Himejima, pemimpin klan Himejima saat ini. Tobio saat ini adalah salah satu agen Grigori yang paling ditakuti, bahkan sama kalangan dewa sekalipun. Tobio juga yang melatih Issei dan Valley dalam mengeluarkan potensi penuh dari Secret Gear mereka, mengingat dia adalah orang yang paling berbakat dan paling mengenal tentang apa itu Secret Gear. Tobio sebagai salah satu manusia terkuat, mungkin emang dia yang terkuat ya, memiliki kemampuan fisik yang sangat-sangat nggak normal. Kecepatannya menyamai Valley di mode Juggernaut Drive-nya. Durability-nya seperti Cyrock dan Issei di mode Balance Breaker mereka. Ditambah daya serangnya juga sama seperti Cyrock dan Issei. Bukan cuma bisa menang dari Valley yang pakai mode Juggernaut Drive dengan kekuatan penuh, Tobio juga bisa ngebunuh Evil God di usianya yang masih 16 tahun. Dan itu juga cuma modal balance breaker doang. Dia juga dianugerahi kecerdasan yang sama kayak Chow Chow dan intuisi yang nggak normal. Yang membuat segala macam rencana atau strategi hampir nggak berguna di mata Tobio. Karena dia bisa mengetahui rencana seseorang dalam waktu singkat. Ditambah dia juga punya panca indera yang sama kayak Chow Chow yang sudah melebihi makhluk supernatural normal. Dengan 2 aspek itu aja, Tobio secara instan bisa memikirkan 10 counter attack dalam satu waktu. Menurut gue dari hal itu Tobio udah nggak wajar anjir, karena dia menguasai segala aspek ke tingkat yang nggak normal. Udah gitu, Tobio juga seorang master hand-to-hand combat. Kemampuannya dalam bertarung tangan kosong bahkan berada di tingkat yang berbeda sama generasi muda lainnya. Nah,
Udah jadi master hand-to-hand combat, Tobio juga seorang master sidesman, orang yang memasteri ilmu sabit. Kemampuannya dalam menggunakan sabit bahkan jauh di atas Grim Reaper kelas Ultimate. Yang emang itu bidang yang harusnya paling dikuasai sama Grim Reaper. Tapi Tobio itu jauh ada di atas mereka dan itu sangat nggak lazim buat gue. Bukan cuma kemampuan fisik, kemampuan sihir Tobio juga sama nggak normalnya gitu ya. Dia merupakan master magician, walaupun nggak seahli Levi, tapi tetap aja sihirnya bisa menghasilkan sihir api hitam yang merupakan sihir milik Dewi Amaterasu. Tobio yang udah se-OP itu ya masih didukung sama Canis Lycaon, salah satu Secret Gear Longinus. Canis Lycaon ngebuat Tobio bisa menghasilkan bayangan, membuat sabit dari bayangan, dan masuk ke dalam bayangan. Walaupun di tempat yang sama sekali nggak ada cahayanya. Tapi bukan itu kekuatan utama dari Canis Lycaon, melainkan bisa ngerusak jiwa makhluk hidup apapun tanpa terkecuali. Sabit yang dibuat Tobio dari bayangan Canis Lycaon langsung menghasilkan true damage ke target yang dia inginkan. Canis Lycaon juga membuat serangan Tobio menghancurkan konsep ruang waktu. Dia bisa mempercepat serangannya atau ngedelay serangannya sesuka hatinya. Di mode Balance Breaker Canis Lycaon, Tobio akan menjadi dewa anjing sepenuhnya. Kekuatan tempur Tobio juga akan meningkat secara drastis, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan tempur fisik Tobio. Terakhir adalah mode Abyssite. Kekuatan utama dari mode ini belum ditunjukin secara full gitu ya. Satu-satunya kemampuan yang diketahui dari mode ini adalah bisa menciptakan prajurit anjing dari bayangan yang memiliki kemampuan Secret Gear Tobio. Salah satu manusia terkuat selanjutnya adalah Vasco Strada. Vasco adalah pejabat tertinggi kedua di Gereja Vatikan yang menduduki posisi kardinal umum. Dia emang cuma manusia dan memiliki umur 87 tahun. Tapi walaupun di umur yang udah tua kayak gitu, Vasco masih menjadi salah satu manusia terkuat yang kekuatannya ditakuti sama berbagai pihak, bahkan sama dewa sekalipun. Dia adalah mantan eksorsis dan pada masanya dia adalah eksorsis terkuat yang ditakuti sama semua iblis tanpa terkecuali. Bahkan Sir Z dan para mau lainnya juga takut sama Vasco saat di masa jayanya. Pada masa Vasco menjadi eksorsis terkuat, dia adalah mantan pengguna Durandal sebelum Seknovia dan merupakan pengguna Durandal terkuat kedua yang hampir mendekati Roland yang merupakan pengguna asli Durandal dan seorang hero di masa lalu. Vasco sebagai mantan eksorsis terkuat pasti pernah ditawari untuk jadi malaikat sama Uriel dan Raphael. Tapi Vasco menolak dan lebih memilih menjadi manusia karena dia ingin lahir dan mati sebagai manusia. Vasco sama seperti Arthur yang terlahir dengan bakat alami sebagai pengguna Holy Sword. Bahkan katanya bakat Vasco dalam menggunakan Holy Sword menyamai Roland yang merupakan pengguna awal Durandal. Kemampuan fisik yang Vasco miliki sangatlah abnormal, terutama durability dan serangan fisiknya. Dengan durability-nya dia nggak menerima luka sedikit pun dari serangan Irina, Seknovia, dan Ouryu yang menyerang bersamaan ke Vasco dan Vasco menerima serangan itu secara langsung tanpa armor, tanpa perisai, tanpa apapun itu dan itu nggak melukai sedikit pun kulitnya si Vasco. Kekuatan serangan yang Vasco miliki melebihi Cyrock. Bahkan kekuatan serangan Vasco bisa ngancurin armor Balance Breaker Issei dan Vali dalam satu kali pukulan. Yang bahkan para dewa juga takut sama kekuatan fisik Vasco yang menyamai kekuatan fisik Sun Wukong. Yang gak usah lu tanya lagi gitulah kekuatan fisiknya karena Sun Wukong adalah salah satu dewa yang ada di Cina. Vasco juga didukung dengan kecepatan abnormal yang menyamai kecepatan Vali di mode Juggernaut Drive. Vasco juga memiliki skill yang bernama Holy Fist. Skill yang memungkinkan pukulannya Vasco menghasilkan kekuatan suci yang menyamai kekuatan suci Caliburn yang merupakan Holy Sword terkuat. Dengan kekuatan fisik dan skill yang kayak gitu, udah pasti gitu ya kalau Vasco merupakan master hand-to-hand combat. Kemampuan gelut tangan kosong Vasco itu menyamai Cyrock dan Issei. Dan Vasco sebagai mantan eksorsis terkuat pasti merupakan master swordsman dan dikatakan teknik berpedang Vasco menyamai Arthur yang merupakan master swordsman terkuat. Kemampuan berpedang Vasco didukung sama Durandal 2 yang merupakan replika dari Durandal original milik si Seknovia. Tapi walaupun replika, di tangan Vasco kekuatan yang dimiliki Durandal 2 mengimbangi Durandal original yang mampu memotong segalanya. Bahkan Vasco bisa mengeluarkan aura suci yang mengintimidasi lawannya terutama untuk para iblis.
Salah satu manusia terkuat kelima sekaligus terakhir adalah Mitsuya Kanzaki. Mitsuya Kanzaki adalah salah satu karakter misterius di High School DxD. Kekuatan penuhnya masih menjadi misteri hingga saat ini. Tapi dengan kekuatan yang saat ini baru diketahui aja, dia udah masuk ke jajaran sebagai manusia terkuat. Dia sama kayak Tobio yang pertama kali muncul di seri lain buatan Ishibumi Sensei. Mitsuya Kanzaki pertama kali muncul di LN Denpachi yang dibuat sama Ishibumi Sensei di tahun 2006, 2 tahun sebelum seri High School DxD dibuat. Jadi tahun-tahun yang sama dengan seri Slash Dog dibuat. Tapi ya Ishibumi Sensei bilang kalau Mitsuya Kanzaki akan di remake mulai dari sejarah, kekuatan, dan yang lainnya. Kecuali penampilan dan pasangannya yang bernama Shizuka Kirino yang gak akan di remake sama Ishibumi Sensei. Ishibumi Sensei mengatakan kalau Mitsuya Kanzaki akan memiliki serinya sendiri, sama seperti Tobio, dan mengatakan kalau kekuatan tempur mereka berada di tingkat yang sama. Dengan kata lain, walaupun berbagai skill Mitsuya Kanzaki tidak diketahui, dia masih memiliki kekuatan tempur yang menyamai Tobio yang udah ditakuti sama berbagai macam dewa. Kemampuan Mitsuya yang baru diketahui saat ini adalah Master Combat Skill. Di LN High School DxD volume 25, Mitsuya dengan santainya mengalahkan Grim Reaper kelas Ultimate. Dia juga terbukti memiliki kecepatan abnormal karena berhasil menghindari semua serangan Grim Reaper kelas Ultimate tanpa menerima luka sedikit pun. Mitsuya diketahui menggunakan sarung tangan di kedua tangannya, yang di setiap tangannya adalah Secret Gear Longinus. Di tangan kiri adalah Innovate Clad, Secret Gear Longinus yang bisa menciptakan dunianya sendiri di dimensi lain dan menciptakan makhluk hidup di dimensi itu. Tapi makhluk yang dibuat Mitsuya nggak bisa keluar dari dimensi Mitsuya. Sedangkan di tangan kanannya adalah Telos Karma, yang membuat Mitsuya bisa menentukan hasil dan peristiwa pilihannya secara paksa. Contohnya, ngebuat serangan lawan meleset tanpa harus menghindar. Ya intinya sih kayak menghancurkan hukum sebab akibat gitulah. Dan satu-satunya skill yang diketahui dari Mitsuya Kanzaki adalah Transcendental Arrival. Skill yang membuat Mitsuya bisa memasuki mode balance breaker dari kedua Secret Gear-nya secara bersamaan. Dan hal ini membuat efek dari kedua Secret Gear yang dimiliki Mitsuya meningkat secara drastis. Yang bahkan efek dari kedua Secret Gear yang dimiliki Mitsuya bisa mempengaruhi dewa. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lulu pada gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalau lu suka sama pembahasannya, lu bisa like video ini, dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike gitu ya. Gue gak maksa, dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye!